Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2021 dengan disutradarai oleh Cary Fukunaga dan merupakan film terakhir Daniel Craig yang berperan sebagai James Bond yang berjudul No Time to Die. Sebuah film yang bercerita tentang aksi James Bond dalam menjalankan misi penyelamatan seorang ilmuwan yang diculik oleh seorang penjahat misterius. Berhasilkah James Bond melakukan misi tersebut? Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang anak perempuan yang bernama Madeleine Swan. Dan hari itu, ketika ia sedang bersama ibunya, tiba-tiba saja seorang laki-laki bertopeng datang dan mencari ayahnya, Mr. White. Laki-laki yang bernama Savin tersebut mengatakan kalau ayahnya telah menghabisi keluarganya. Dan karena ia tak menemukan Mr. White, akhirnya Madeleine harus menyaksikan ibunya tewas di tangan Savin. Karena ketakutan, Madeleine pun memutuskan untuk kabur. Akan tetapi ketika ia berada tak jauh dari Savin, tiba-tiba lantai tempatnya berpijak retak dan ia pun jatuh ke dalam lubang air es. Beberapa tahun kemudian, Madeleine telah tumbuh menjadi gadis cantik dan menjalin hubungan dengan laki-laki yang tak lain adalah James Bond. Kedua sejoli yang sedang dimabuk cinta ini pun menghabiskan waktunya untuk berlibur di Matera, Italia. Dan ketika James sedang mengunjungi makam Vesperlin, tiba-tiba makam itu meledak dan nyaris membuat James meninggal, dan beruntung James selamat. Belum hilang rasa shock akibat ledakan tersebut, tiba-tiba ia diserang oleh sekawanan anak buah Spectre. James yang terbiasa dengan keadaan-keadaan yang tak terduga itu pun berhasil mengatasi para penyerang tersebut. Dan ketika sampai di hotel, James sangat marah kepada Madeleine. Karena James berpikir bahwa Madeleine lah yang telah mengkhianatinya. Sehingga para anak buah Spectre itu pun tahu kalau ia akan berkunjung ke makam tersebut. Madeleine menolak tuduhan James, akan tetapi James tak percaya. Dan karena kejadian itu pun, James memutuskan untuk berpisah dengan Madeleine. 5 tahun kemudian, nampak seorang ilmuwan MI6 yang bernama Valdo Obruchev ternyata membuat proyek Heracles di bawah komando Mallory. Sebuah proyek pembuatan senjata biologis yang mengandung nanobot yang dapat menyebar seperti virus saat disentuh dan dikodekan ke untaian DNA tertentu. Dan tiba-tiba saja laboratorium tersebut diserang dan berakhir dengan pencurian sampel Heracles serta penculikan terhadap Obruchev. Sementara itu, James Bond yang tengah menikmati masa pensiunnya nampak bahagia hidup menjadi orang biasa. Dan tiba-tiba, ia kedatangan teman lamanya agen CIA yang bernama Felix Leiter. Felix tak sendirian datang ke sana. Ia juga mengajak agen CIA lainnya yang bernama Logan Ash. Kedatangan Felix menemui James tentunya dengan sejuta alasan dan tujuan. Felix ingin James membantunya mencari Obruchev yang telah diculik 3 hari yang lalu. Dan berdasarkan informasi, 2 hari yang lalu Obruchev terdeteksi berada di Santiago, Kuba. Tapi James menolak karena ia ingin menikmati masa pensiunnya dengan tenang. Dan tak berselang lama, datanglah seorang wanita yang bernama Naomi. Naomi ini ternyata agen MI6 yang menggantikan James setelah James pensiun dan mendapatkan gelar Naomi 007. Naomi yang mengetahui kalau agen CIA telah menghubungi James memperingatkan kepada James untuk tidak ikut campur masalah Obruchev. Mengetahui hal tersebut, James segera menelpon Mallory yang merupakan kepala agen MI6 dan menanyakan kepada Mallory apa sebenarnya hubungan Mallory dengan Obruchev, tapi Mallory melarang James untuk mendekati Obruchev. James yang merasa penasaran dengan hilangnya Obruchev
mengira kalau agen Spectre lah yang terlibat dalam kasus tersebut dan akhirnya memilih untuk menerima tawaran Felix. Atas perintah Felix, akhirnya James pergi ke Cuba untuk menemui seorang wanita yang bernama Paloma yang merupakan mata-mata agen CIA. Bersama Paloma, James pergi ke sebuah pesta yang diadakan oleh agen Spectre dengan tujuan untuk menyelamatkan Obruchev. Pesta tersebut untuk merayakan ulang tahun agen Spectre yang bernama Blofeld dan agen Spectre lain yang bernama Silops yang telah mengetahui kedatangan James, kemudian segera mempersiapkan racun Herakles untuk disebarkan ke area pesta. Akan tetapi secara diam-diam, Obruchev ternyata telah mengganti profil Herakles tersebut sehingga orang yang terinfeksi bukanlah James, akan tetapi agen Spectre yang lain. Dan akibat dari racun tersebut membuat para agen Spectre yang terkena racun tiba-tiba tewas dengan kondisi yang mengenaskan. James dan Paloma segera mengejar Obruchev yang berusaha melarikan diri dan berhasil mengambil file profil yang ada di tangan Obruchev. Ternyata di sana juga hadir Naomi yang juga ingin menyelamatkan Obruchev. Akan tetapi, James dan Paloma lah yang berhasil membawa Obruchev keluar dari tempat tersebut. Dengan menggunakan pesawat yang telah disiapkan oleh agen MI6, James berhasil membawa Obruchev kepada Felix. Sesampainya di sana, James dan Felix berusaha menginterogasi Obruchev tentang sampel Herakles dan kenapa ia mengubah target yang seharusnya untuk dirinya, tapi diubah untuk Spectre. Secara tak sengaja, Obruchev menyebut nama Blofeld. Dan belum sempat Obruchev menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba Logan Ash mengarahkan senjatanya dan berhasil melukai Felix. Tapi sayang, Logan Ash dan Obruchev berhasil lolos. Ternyata, Ash adalah mata-mata Safin dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Logan Ash menghancurkan kapal di mana James dan Felix berada di sana. Hal itu membuat kapal tenggelam dan James berusaha menyelamatkan sahabatnya tersebut. Akan tetapi, Felix tak dapat diselamatkan. Dan keesokan harinya, James memutuskan untuk datang ke kantor MI6 dengan tujuan meminta akses untuk bertemu dengan Blofeld. Akan tetapi Mallory tak mengizinkan karena Mallory kecewa kepada James yang lebih mendukung CIA dibanding tempat asalnya MI6. Tak mau berhenti sampai di sana, dengan ditemani Moneypenny, James memutuskan untuk menemui Q agar mau membantunya membuka drive yang ia ambil dari tangan Obruchev. Ternyata, drive tersebut berisi file sampel-sampel DNA yang tak hanya berasal dari Spectre, akan tetapi hampir semua orang yang ada di negara tersebut, kecuali Blofeld. Hal tersebut tentu saja membuat James merasa semakin penasaran untuk menemui Blofeld. Moneypenny mengatakan kalau hanya ada satu orang yang bersedia diajak bicara oleh Blofeld, yaitu Madeleine. Sementara itu, Madeleine sendiri yang bekerja sebagai psikiater, hari itu kedatangan seorang pasien yang ternyata adalah Safin. Hal itu dibuktikan dengan sebuah topeng yang ia berikan kepada Madeleine. Safin meminta kepada Madeleine untuk membantunya sebagai imbalan atas apa yang telah ia lakukan ketika Madeleine masih kecil. Karena berkat Safin lah, Madeleine masih bisa bernafas sampai detik ini. Dan karena ini menyangkut hidup banyak orang, akhirnya Mallory memutuskan untuk menerima kembali James sebagai agen MI6. Mallory menjelaskan kalau Herakles awalnya dibuat untuk target-target tertentu. Akan tetapi, akibat ulah Obruchev, Herakles berubah dan disenjatai oleh nanobot, targetnya pun menjadi tak terkendali. Infeksi Herakles bisa terjadi hanya dengan sebuah sentuhan fisik. Dan karena hal itulah, Mallory akhirnya memberikan izin kepada James untuk menemui Blofeld. Di sanalah, James bertemu kembali dengan masa lalunya, Madeleine. Meskipun mereka telah berjanji untuk bersikap profesional, akan tetapi mereka tak dapat membohongi perasaan yang masih tersimpan di hati mereka. Dengan perasaan takut dan gemetar, Madeleine berusaha menutupi ketakutannya itu untuk bertemu dengan Blofeld. Dan benar saja, ketika Blofeld dalam perjalanan, Madeleine memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sehingga tinggal tersisa James dan Blofeld. Seperti yang mereka duga, tak mudah mendapatkan informasi dari Blofeld. Dan justru James dibuat emosi dengan kata-kata Blofeld, sehingga membuat James lepas kendali dan menghabisi Blofeld. Dan demi melepas rindunya kepada Madeleine, James memutuskan untuk menemui Madeleine. Tapi di sana James mendapati seorang anak perempuan yang bernama Matilda.
Meskipun Madeline mengatakan kalau itu bukanlah anak James, tapi melihat mata biru yang dimiliki Matilde, James tetap yakin kalau anak tersebut adalah putrinya. Madeline lalu mengajak James menuju ruangan kerja ayahnya. Di sana Madeline menunjukkan sebuah foto di mana satu keluarga telah meninggal akibat ulah ayahnya dan atas perintah Blofeld. Tapi ada satu anak yang berhasil selamat dan orang itu bernama Savin. Dan sekarang ia kembali untuk membalaskan kematian ayahnya. Oleh karena itu, James berniat untuk membantu Madeline dari ancaman Savin. Dan sadar posisi mereka tak aman lagi, James segera membawa Madeline dan Matilde pergi dari rumah tersebut. Dan benar dugaan James, di tengah jalan, tiba-tiba mobil James dihadang oleh sekelompok penyerang. Dengan sekuat tenaga, James berusaha menyelamatkan kekasihnya itu, dan akhirnya James memutuskan untuk membawa mobilnya ke arah hutan dengan tujuan para penyerang tersebut tak akan bisa menemukannya. Ia lalu membawa Madeline dan Matilde bersembunyi. Akan tetapi, para penyerang tersebut berhasil menemukan James. Dan tak butuh waktu lama bagi James untuk menghabisi orang-orang tersebut, termasuk satu di antaranya adalah Logan S. yang ternyata bekerja untuk Savin. Akan tetapi, kemenangan James tersebut harus dibayar dengan penculikan yang terjadi kepada Madeline dan Matilde yang dilakukan oleh Savin. Dengan ditemani Naomi, James kemudian berangkat ke pulau tempat Savin bersembunyi. Dan karena misi tersebut, Naomi meminta kepada Mallory untuk mengembalikan julukan W7 kepada James dan Mallory mengizinkannya. Sementara itu, Savin sendiri telah membawa Madeline dan Matilde ke pulau beracunnya. Savin sengaja menculik Madeline dan Matilde untuk memancing James agar datang ke pulau pribadinya tersebut. Dan singkat cerita, James dan Naomi berhasil sampai di pulau yang merupakan pabrik Heracles milik Savin. Mereka langsung menuju ruang laboratorium dan memasang sejumlah peledak di laboratorium tersebut. Di sana mereka menemukan jutaan Heracles yang bisa membunuh jutaan umat manusia. Tak berselang lama, Savin menyuruh James untuk menemuinya di lantai atas. Di sana telah ada Savin dan Matilde. Demi menyelamatkan Matilde dari tangan Savin, James menuruti semua perkataan Savin. Dan ketika Savin lengah, tiba-tiba James mengambil senjata dan mengarahkan kepada Savin. Tapi Savin telah mempersiapkan semua. Lewat jalan rahasia, ia berhasil membawa kabur Matilde. Dan tak berselang lama, James pun berhasil bertemu dengan Madeline. Mereka berusaha mencari keberadaan Matilde, dan dengan kecerdikan yang dimiliki Matilde, James dan Madeline berhasil menemukan anak mereka. Demi keamanan Madeline dan putrinya, James meminta kepada Naomi untuk membawa pergi mereka menjauh dari pulau tersebut. Sedangkan, James sendiri harus tetap tinggal untuk menyelesaikan misi tersebut. Atas arahan dari Hugh dan dengan kemampuan yang dimiliki James untuk melumpuhkan musuh-musuhnya, akhirnya James berhasil masuk ke ruang kendali dan berhasil mengacaukan pabrik tersebut. James kemudian meminta Hugh untuk segera meluncurkan rudal ke pulau tersebut, dan Mallory menyetujui permintaan James itu. Sisa waktu yang dimiliki James tinggal 9 menit untuk segera meninggalkan pulau tersebut. Tapi sayang, ketika James hendak meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Savin muncul dan berhasil melumpuhkan James. Tak hanya itu, Savin juga berhasil menjebak James masuk ke dalam kolam beracun dan pertarungan pun terjadi dan berakhir dengan kekalahan Savin. Tapi sebelum meninggal, Savin mengatakan kalau racun yang ada di dalam tubuh James akan menular kepada siapapun yang menyentuhnya. Yang ada di pikiran James saat itu hanyalah Madeline dan Matilde. Ia tak mau orang-orang yang ia sayangi tersebut harus tertular racun yang ia bawa. Akhirnya James memutuskan untuk tak keluar dari pulau tersebut. Ia meminta kepada Naomi untuk mengizinkannya berbicara kepada Madeline. Di saat itulah, Madeline mengatakan kalau Matilde memanglah putri kandungnya. Madeline hanya bisa menangis sambil menunggu detik-detik kematian James. Sedangkan James sendiri hanya bisa menatap ke langit ketika rudal-rudal itu meluluhlantahkan pulau tersebut. Di tempat yang berbeda, terlihat Mallory, Hugh, Moneypenny, Tanner, dan Naomi mengenang kepergian sahabat mereka, James. James telah pergi sebagai seorang pahlawan yang telah menyelamatkan nyawa jutaan umat manusia. Dan film pun selesai.
Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!